Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Absar Sururi. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran Sejarah Indonesia bab 1 sampai bab 4. Bab 1 yang berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Yang pertama itu berbagai pergolakan dalam negeri 1945 sampai 1965 terbagi menjadi 3, yaitu pergolakan berkaitan ideologi, pergolakan berkaitan kepentingan, dan pergolakan berkaitan sistem pemerintahan. Jenis pemberontakan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, pergolakan akibat kepentingan. Yang ketiga, pergolakan sistem pemerintahan. Pergolakan akibat perbedaan ideologi terbagi lagi menjadi 3. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII. Yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang pertama itu pada 18 September 1948 PKI membentuk Front Nasional. Yang kedua, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih Republik Indonesia atau PKI. Yang ketiga, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun. Bagaimana akhir pemberontakan PKI Madiun? Pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Tokoh utamanya yaitu Musso dan Amir Syafirudin. Yang kedua, ada pemberontakan DI atau TII. Latar belakang pemberontakan ini yaitu kecewa terhadap perjanjian Renville. Pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkembangan pemberontakan ini, DI atau TII menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah menjadi basis pemberontakan DI atau TII, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Penumpasan. Untuk menumpas pemberontakan DI atau TII, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dan cara damai. Yang ketiga, ada pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang pemberontakan ini yaitu persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam peraturan politik Indonesia. Yang kedua, jalannya pemberontakan. Pada 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untun Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat anti komunis. Yang ketiga, yaitu penumpasan. Yang pertama, menetralisi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Yang kedua, merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi. Yang ketiga, membersihkan pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Yang keempat, dokumen penting. Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret. Pergolakan akibat kepentingan. Yang kedua. Yang pertama, pemberontakan APRA. Yang kedua, pemberontakan Admi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan RMS. Yang pertama ini pemberontakan APRA yang latar belakangnya itu ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan RIS. Yang kedua, jalannya pemberontakan. Membentuk ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa kota di Bandung. Yang ketiga, jalannya pemberontakan. Akhir 1950, pasukan APRA mulai tercerai-berai. Tokoh utamanya yaitu Raymond Westerling. Yang kedua, ada pemberontakan Andi Aziz. Desember 1949, pemberontakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Yang kedua,
5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan menguasai Makassar. 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz. Apa isi ultimatum terhadap Andi Aziz? Dalam waktu 4 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintah RIS di Jakarta. Yang kedua yaitu pemberontakan RMS. Kebijakan pemerintah NIT yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dalam NKRI. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS yang didukung penuh oleh Belanda dan tentara Kenil di Ambon. Yang ketiga, pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer. Pemimpin pemberontakan RMS yaitu Dr. KRS Soemokil. Pergolakan sistem pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu pemberontakan PRRI, yang kedua pemberontakan Permesta, yang ketiga persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan PRRI latar belakangnya itu adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Prosesnya muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banten, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Mangguni. Penumpasannya, pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Yang kedua ada pemberontakan Permesta. Tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dalam pemerintah pusat. Pada 2 Mei 1957, Virgin Samuel mempromosikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Makassar. Merencanakan operasi gabungan. Yang pertama Operasi Merdeka yang dipimpin Letkol Ruminto Handiningrat. Yang kedua Operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Letkol Soemarsono. Pada 1961 pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322/1961 memberikan amnesti dan abosi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Persoalan negara dan BFO. Pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mock menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengandalkan pertemuan yang disebut dengan BFO, menyebabkan golongan federasi pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal. Golongan yang kedua, golongan federasi pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Upaya mempertahankan integrasi bangsa, yaitu 1. Pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. Yang kedua, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang keempat, memajukan negara. Yang kelima, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era berikutnya. Bab 2 yang berjudul Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat KINP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KINP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau PERA untuk
menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Kabinet pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ajit Sastra Midjojo 1, Kabinet Burhanuddin Harhab, yang berikutnya Kabinet Aji Sastro Midjojo 2, yang berikutnya Kabinet Juanda atau Karya. Sistem multipartai. Sistem multipartai didasari adanya maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar. Apa penyebabnya? Yang pertama, perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antar partai. Yang ketiga, adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Langkah lanjutan, yang pertama, Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali sebagai konstituante negara. Yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang pertama, mendirikan Bank Negara Indonesia, melakukan diplomasi beras dengan India, mendirikan Indonesia Office atau Indov di Singapura, mendirikan konferensi ekonomi, membentuk Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE, melaksanakan program pinjaman nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Menurut Soemitro Djosodikusumo, pembangunan ekonomi pada masa demokrasi liberal masih menemui berbagai hambatan. Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro Djosodikusumo menitik beratkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada demokrasi liberal. Gerakan Banten, Gunting Syafruddin, nasionalis perusahaan asing, sistem ekonomi Alibaba, dan membentuk Bioperancang Nasional. Bab 3. Dinamika politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dinamika politik terbagi menjadi 5, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, dinamika politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959, peta kekuatan politik nasional, peran Presiden Soekarno, pembebasan Irian Barat, politik luar negeri. Dinamika ekonomi, sistem ekonomi terpimpin, kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dekret Presiden 5 Juli 1959, latar belakang, konsepsi Presiden 1957, yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Pembubaran Konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Yang ketiga, pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Peta kekuatan politik nasional. Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan disebut USDEK. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. U. Undang-Undang Dasar 1945. S. Sosialisme Indonesia. D. Demokrasi terpimpin. E. Ekonomi terpimpin. K. Kepribadian bangsa. Peran Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Memperkenalkan ajaran revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional atau Resopim. Mengeluarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami penyimpangan. Yang pertama, pembentukan MPRS, yang kedua pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang, Belanda tidak mau menepati hasil KMB. Yang kedua, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Bab 4 yang berjudul Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Di sini saya akan menjelaskan masa transisi. Pertama, masa transisi. Aksi-aksi Tritura. Yang kedua, surat pemerintahan 11 Maret. Yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Aksi Tritura. Latar belakang, peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi, dan krisis politik. Aktor, kami, KAPI, KPPI, KASI, tergabung dalam Front Pancasila. Isi Tritura yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, pembersihan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi. Kronologi aksi Tritura. Demokrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada 8 Januari 1966 di gedung Sekretariat Negara. Pada 12 Januari 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Pada 24 Februari 1966, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang demonstrasi di depan Istana Negara. Pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Surat pemerintahan 11 Maret. Latar belakang. Aksi demonstrasi menentang pemerintahan demokrasi terpimpin meningkat. Yang kedua, keamanan Presiden Soekarno terancam. Yang ketiga, Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintah. Isinya. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin, presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. Yang ketiga, melaksanakan dengan ajaran pemimpin besar revolusi. Dampaknya yaitu kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Yang kedua, wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Dualisme kepemimpinan nasional. Berdasarkan ketetapan nomor X1V _MPRS _1966
dinyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat supersemar. Berdasarkan ketetapan nomor X111-MPRS-1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat supersemar untuk membentuk kabinet Ampera, amanat penderita rakyat. Apa dampak dualisme kepemimpinan nasional? Yang pertama, Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di kabinet Ampera. Yang kedua, Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Yang ketiga, popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Yang keempat, munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.